berkuasa atas kematian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Roma 6 ayat 9. Ayat pada kitab suci di atas adalah salah satu ayat yang paling menakjubkan di semua Roma pasal 6 karena implikasinya. Tidaklah dikatakan karena kita tahu bahwa Yesus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, melainkan dikatakan Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Pertanyaannya adalah, siapakah Kristus? Kristus adalah Yesus dan tubuhnya gereja. Yesus adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya. Kepala dan tubuh membentuk Kristus. Ketika dipersonalisasi, itu adalah Yesus. Dalam kasus-kasus tertentu, sebuah gelar ditambahkan untuk memanggilnya Yesus Kristus atau Kristus Yesus. Tetapi setiap kali engkau mempelajari perjanjian baru dan engkau melihat Kristus, kecuali konteksnya menentukan sebaliknya, itu diartikan sebagai Yesus dan gereja tubuhnya. Jika kematian tidak lagi berkuasa atas kepala, ia tidak memiliki kekuasaan atas tangan, atas kaki, atau bagian tubuh lainnya. Ayat 10 mengatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Roma 6 ayat 10. Sebuah ayat yang luar biasa. Engkau harus membaca ini dan menyatakan, aku hidup dari kematian. Milikilah kesadaran itu. Kematian tidak berkuasa atasmu, karena melalui Yesus Kristus, engkau memiliki hidup yang kekal. Engkau telah dibawa ke dalam kehidupan dan kekekalan. 2 Timotius 1 ayat 10. Karena itu jadilah tak kenal takut, karena kematian telah lumpuh, dikalahkan oleh Yesus. Ibrani 2 ayat 14-15 mengatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ketika Yesus mengalahkan maut, kita berada di dalam Dia, bersama-sama dengan Dia. Kita telah menang atas kematian dan kubur. Tidak heran dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 54-55, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Mari kita mengucapkan pengakuan. Aku disalibkan bersama Kristus. Namun demikian aku hidup, namun bukan aku, tetapi Kristus hidup di dalam aku. Dan hidup yang sekarang, yang aku jalani dalam tubuhku ini, aku hidupi oleh iman anak Allah. Aku bebas dari dosa dan kematian. Aku mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Puji Tuhan.